Sidang lanjutan kasus pemerasan dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani kembali memanas. Bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Agustus 2025, suasana ruang sidang mendadak ricuh saat Nikita Mirzani memotong jalannya tanya jawab antara jaksa dan saksi. Dengan nada tinggi, ia menyela ketika Doktif sedang memberikan kesaksian. Nikita Mirzani merasa jaksa bersikap tidak adil karena dianggap memotong pernyataan saksi demi keuntungan sendiri. Ketegangan meningkat ketika Hakim Ketua berulang kali meminta Nikita Mirzani untuk tenang, namun ia tetap melanjutkan protes sambil menyuarakan bahwa jaksa tidak netral. Suasana pun semakin kacau ketika pendukung Nikita Mirzani ikut berteriak dari bangku pengunjung, menuntut agar saksi diberi ruang untuk bicara tanpa intervensi. Akhirnya, hakim memutuskan untuk men-skor jalannya sidang dan menundanya hingga selesai waktu istirahat. Kericuhan tidak berhenti di situ. Sepekan sebelumnya, pada Kamis 31 Juli 2025, Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan karena menolak mengenakan borgol dan rompi tahanan setelah sidang. Bahkan sebelum sidang berakhir, ia sempat menyela ucapan hakim dan meminta agar rekaman persidangan diputar secara terbuka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lo ngerasa nggak sih kalau mayoritas pendukungnya terdakwa itu agak-agak gitu? Kalau yang SDM-nya rendah masih oke lah, masih bisa dimaklumin gitu. Mungkin karena ketidaktahuannya. Tapi kalau ada yang SDM-nya bisa dibilang lumayan, ujug-ujug datang teriak-teriak, bebaskan Nikita, penjarakan Dokter Reza. Gue harus berpikir apa? Sementara ini permasalahan udah masuk ke pengadilan dan sedang disidangkan. Logikanya, masa iya si terdakwa ini bisa ditahan kalau nggak ada penyebabnya? Kirain gua gitu ya, kalau orang yang sekolah itu udah pasti berpendidikan. Ternyata belum tentu juga. Oh iya, sama satu lagi, gua ada lihat Viti, katanya nggak akan mengibarkan bendera kalau Nikita nggak dibebaskan. Halo? Mau lo ngibarin bendera atau enggak ada yang bisa ngerubah fakta kalau 17 Agustus itu hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Hoba. Pasti kalian semua udah nontonin kasus sidang 4M hari ini. Itu kenapa sih terdakwanya itu selalu aja ngebully fisik dan ngehina orang gitu? Itu JPU-nya tuh dikatain keberatan badan, dikatain jelek sama terdakwanya. Dan terdakwa ini tuh selalu teriak-teriak di ruangan persidangan, itu nggak menghargai hakim sama sekali dan ngebuat persidangan itu ricuh. Dan fans-fansnya itu yang ikut teriak-teriak di ruangan persidangan malah ngebuat persidangan itu makin ricuh dan persidangan itu selalu ditunda tanpa adanya jawaban pasti dari hakimnya. Ini fans-fansnya itu sadar nggak sih kalau ini tuh ruangan sidang bukan pasar? Dan sikap arogannya terdakwa itu ngebuat dirinya itu sendiri makin sulit. Terus fans-fansnya itu pada nggak terima lagi JPU-nya maksa terdakwanya pakai rompi tahanan dan diborgol. Kalian sadar nggak sih kalau artis yang kalian idolakan itu memang terdakwa dan dia tuh emang harus pakai rompi tahanan? Kalian mendukung tukang bully, tukang fitnah, tukang buat onar, itu berarti kalian mendukung pelaku kezaliman. Salah satu kezaliman itu yaitu memfitnah, membuli, dan memeras. Kalian mendukung mereka, sama saja kalian terlibat dalam kezaliman itu. Ingat, doa orang yang dizolimi itu pasti diijabah sama Allah. Meskipun dia seorang non-Islam sekalipun, ketika dia berdoa meminta keadilan Allah, doanya akan diijabah. Jadi, jangan pernah berbuat zolim dan mendukung pelaku kezoliman. Teman, gue nggak habis pikir ya sama orang-orang yang terlalu fanatik banget terhadap sesuatu gitu. Apalagi melihat kasus Nikita Mirzani ini yang memang sebenarnya ini cukup mencuri perhatian ya, karena memang menyangkut mafia skincare. Tapi maksud gue nggak sampai segitunya juga kali gitu kan, sampai lo akhirnya buat kubu sana kubu sini, bahkan juga netizen saling serang sana sini gitu kan, ngomongnya juga pada nggak diatur. Semua kebun binatang keluar, baik dari pendukungnya Nikita Mirzani
maupun dari yang lain-lain gitu. Menurut gua nggak usah terlalu fanatik lah. Karena menurut gua kedua belah pihak ada salahnya guys. Nggak semuanya disalahkan pada satu pihak. Enggak, dua-duanya juga salah menurut. Jadi biarkanlah kasus ini, kan ada yang menangani ya kan. Biarkanlah kasus ini ditangani dengan secara profesional. Kalau misalkan memang pun lo pengen mendukungnya ya mungkin ya, kalau saya memang lo garis keras nih, nggak usah keluar-keluar di media, udah langsung aja bawa pengacara bantu itu nih Mirjani, ya kan? Toh ya kasus begini, apakah lo yakin bahwa dengan adanya kasus ini mafia skincare di Indonesia akan terkuak, semuanya akan menjadi bersih, tidak ada mafia lagi? Kan enggak, ya kan? Jadi ya udahlah, biasa aja pakai ngeluarin hasil rekaman segala macam salah satu pendukungnya satu pihak gitu ya, yang belum tentu rekaman itu valid gitu kan. Takutnya nanti nggak valid dan itu bakal jadi bumerang buat lo gitu. Tau nggak, yang lewat itu, yang FYP semua adalah kasusnya N, dimana dalam sidang kita NN tidak mentaati peraturan. Teriak-teriak, ngode-ngode, gimana sih? Ya Allah, gue kadang-kadang kesel ya, bingung gitu sama pendukung-pendukungnya NM yang malah menganggap itu adalah suatu yang keren. Dimana ada sesuatu yang keren tuh guys, udah jelas-jelas itu pemerasan. Kalaupun si dokter Eja Radis itu skincare-nya berbahaya, itu adalah hal yang berbeda. Sekarang kita fokus kepada apa yang telah dia manfaatkan dari dia itu adalah seseorang public figure yang selalu didengar omongannya sama kalian, dan dia memanfaatkan kelebihannya itu dengan apa? Dengan menggerus harta dari owner skincare yang dia punya celah gitu. Itulah yang harus kita garis bawahi guys. Jangan terlalu dibela ya, kok diagung-agungkan. Ini beneran dibela buzzer sih. Beneran sih buzzer ya. Jadi gue bener, kalau buzzer kan berarti sebenarnya tidak dalam hati dan tidak dalam yang membela kuman karena duit. Tapi kalau emang itu dari hati, dan gue rasa udah nggak jelas. Pastinya orang yang kayak gitu dibela. Aduh, gue. Aku heran lah pendukung-pendukung NM ini ya kan. Kalau kita nggak sependapat sama dia gitu, itu kita pasti dibully, dikatain cair, dibayar berapa, dikasih duit berapa, buzzer ya ini segala macam. Kenapa masih kayak gitu? Heran juga aku. Disclaimer dulu ya, aku bukan pendukung siapa-siapa. Tapi gini, kalau kuliah gitu aku amatin gitu kan. Ada juga yang komen di tempat aku, dan juga kalau misalkan aku buka PT yang lain yang mungkin pendukungnya sebelahnya gitu, pasti tuh dibully. Cair, udah dikasih berapa, udah dapat duit berapa gitu-gitu. Kenapa kok masih kayak gitu, ya kan? Padahal di kubu NM sendiri itu kan bisa kita lihat gitu kan, yang demo gitu kan, teriak-teriak, bikin apalah gitu kan, bikin kayak spanduk, lo bebaskan NM apa segala macam lah. Kita bisa lihat sendiri gitu. Tapi kenapa gitu nggak itu yang dibilang cair gitu ya kan? Kenapa nggak itu yang ditanggapin gitu? Kenapa kalau kita speak up tentang misalkan kita kritik lah, kita gimana lah kayak gitu kan, terus malah cair, buzzer, apalah. Terus ada tuh yang bilang kalau misalkan hakimnya dibayar, terus CPU-nya dibayar, polisi dibayar gitu, apa nggak pernah mikir gitu, ya kan? Apa nggak pernah lewat FYP kalian gitu waktu si NM itu ngomong, nggak akan ada yang bisa menjarakanku katanya gitu kalau nggak pakai duit. Kalau kalian miskin nggak bisa menjarakanku. Nah gitu-gitu kan ada tuh, gitu-gitulah mungkin misalkan kayak gitulah ya kan. Terus gini nih, boro-boro kalian mau menjarakanku, makan aja kalian susah, kalian miskin, kayak gitu-gitu tuh. Tapi aku heran pendukungnya tetap aja gitu membela yang bingung juga aku ya kan. Tengok para pendukungnya militan lah kok ya. Gimana Pak Hakim? Baru beberapa kali bertemu dengan terdakwa, bicara dengan terdakwa, sudah merasa tertekan, sudah puyeng, penat, pusing, sakit kepala.
pengen pingsan, stres. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar terdakwa yang berkali-kali dibully, ditekan, dihina, diteriak-teriakin, diejek-ejekin, diparodiin di dalam setiap live-nya dia. Kayak gitu rasanya, Pak Hakim. Bapak sudah menyaksikan sendiri kan tantrumnya dia, teriak-teriaknya dia, berontaknya dia, tidak tahu aturannya dia, kurang ajarnya dia hari ini. Sudah Bapak dengar sendiri kan? Hari ini juga dia sudah melakukan 2 kali bullying terhadap JPU. Yang pertama dia bilang, iya, Ibu JPU yang keberatan, berat badan. 1. Yang kedua, muka lo jelek, lo udah dapat banyak duit kan? Kenapa lo nggak operasi sih? Kalau saya bisa memberikan pesan kepada terdakwa ya, begini ya, saudari terdakwa. Tidak semua orang seperti kamu yang jelek terus mau akhirnya operasi karena sudah terima banyak uang. Karena bisa saja ibu-ibu JPU itu takut kalau sampai nanti nyampe di akhirat terus nggak dikenalin Tuhan, tiba-tiba Tuhan ngomong begini, siapa lo? Gua kagak pernah nyiptain yang bentukannya kayak gini. Mana tai lalat lo? Perasaan hidung lu kagak begini? Bibir lu perasaan nggak sejendir ini? Siapa lo? Takut banget mereka yang maha menciptakan kagak mengenalin. Begitu saudari terdakwa. Bisa aja itu ya yang ditakutkan. Jadi meskipun jelek ya, meskipun aku jelek atau si JPU-nya jelek, takut untuk ngoperasi. Takut yang maha menciptakan Tuhan kita itu nggak bisa ngenalin ketika di akhirat. Akhirnya neraka lu. Aduh, takut banget. Sekian dan terima kasih untuk sidang hari ini.